Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Abdul Basit dari Prodi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan coba memaparkan artikel yang saya buat di bidang jurusan akuntansi, yaitu mengenai pajak. Oke, saya izin share screen terkait artikelnya. Oke, di sini saya akan ambil judul peran pajak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ini analisis tantangan dan strategi optimalisasi gitu. Untuk abstraknya, intisari dari artikel ini, jadi pajak merupakan instrumen fiskal krusial bagi setiap negara dalam membiayai pengeluaran publik dan mendorong pembangunan ekonomi. Artikel ini menganalisis peran strategis pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ya, dengan menyoroti tantangan utama dalam sistem perpajakan dan mengidentifikasi strategi optimalisasi penerimaan pajak. Ya, melalui pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur, ini mengkaji bagaimana penerimaan pajak memengaruhi investasi infrastruktur, penyediaan layanan publik, stabilitas makroekonomi. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pajak berkontribusi signifikan, ya, tantangan seperti kepatuhan wajib pajak yang rendah, basis pajak yang belum optimal, dan praktik penghindaran pajak masih menjadi hambatan gitu ya di masyarakat. Jadi optimalisasi penerimaan pajak memerlukan reformasi kebijakan yang komprehensif. Terus juga peningkatan administrasi perpajakan berbasis teknologi dan juga edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oke, sebagai pendahuluan, jadi pajak adalah tulang punggung keuangan negara modern, ya. Jadi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, pajak ini memainkan peran vital dalam membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga eh, jaring pengaman sosial, gitu. Di Indonesia, peran pajak ini semakin sentral, mengingat ambisi untuk mencapai status negara maju dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dan pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan yang seimbang, yang semuanya membutuhkan alokasi sumber daya finansial yang besar dan stabil, gitu ya. Menurut eh, keterangan United Nations 2015. Dalam konteks Indonesia, penerimaan pajak berkontribusi dominan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketergantungan ini menempatkan sistem perpajakan pada posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan dan keadilan. Namun, sistem perpajakan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Rasio pajak Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Ya, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam administrasi perpajakan dan juga kepatuhan wajib publik serta perluasan basis pajak. Ya, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada dan merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak. Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ini diharapkan gitu ya dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif di masa depan. Oke, tinjauan pustaka ini coba bahas dari konsep pajak dan peran fiskalnya. Jadi pajak didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat gitu ya. Kita tahu. Jadi iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung, gitu, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran. Nah, dalam ekonomi, pajak memiliki berbagai fungsi utama. Ya, ada fungsi budgeter sebagai anggaran, fungsi regulasi ini sebagai aturan, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Ya, jadi pajak sebagai anggaran ini pajak sebagai sumber utama pembiayaan pengeluaran negara, terus pajak
sebagai fungsi logaris ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, ya seperti mendorong investasi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Terus fungsi stabilitasnya, pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Misalnya dengan menaikkan dan menurunkan tarif pajak untuk mengendalikan daya beli masyarakat. Terus eh, sebagai retribusi pendapatan ini pajak digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, ya melalui subsidi gitu ya, atau program kesejahteraan. Nah, jadi peran fiskal pajak sangat vital gitu ya dalam pembangunan melalui penerimaan pajak. Ya, pemerintah dapat membiayai proyek infrastruktur, mulai jalan gitu ya, pelabuhan, perbaikan jalan, pelabuhan, energi yang esensial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Ya, selain itu, pajak mungkin perintah untuk berinvestasi dalam modal manusia melalui pendidikan gitu ya, dan kesehatan yang merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan. Terus pembahasan selanjutnya ini adalah pajak dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi pembangunan ekonomi berkelanjutan ini suatu konsep yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dalam proses pembangunan. Nah, pajak mendukung pembangunan berkelanjutan melalui beberapa cara. Pertama adalah pembiayaan infrastruktur hijau. Ini pajak dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan gitu ya, terus transformasi publik rendah emisi dan pengelolaan limbah. Gitu ya. Terus yang kedua ini terkait pajak sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. Cara yang kedua ini insentif dan disinsentif lingkungan. Jadi pajak lingkungan ini dapat diterapkan untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dan mengurangi polusi, misalkan pajak karbon, gitu ya, pajak atas produk yang merusak lingkungan. Terus ketiga ini pemerataan pendapatan gitu. Jadi sistem pajak progresif dan alokasi penerimaan pajak untuk program sosial dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Terus stabilitas makroekonomi, ini penerimaan pajak yang stabil membantu pemerintah menjaga disiplin fiskal, mengurangi ketergantungan pada utang, gitu ya, dan menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif untuk investasi jangka panjang. Terus pembahasan yang ketiga ini tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia gitu. Kita akan bahas tantangan sistem perpajakan Indonesia yang meskipun peran pajak sangat penting, gitu, bangsa Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam memaksimalkan potensi penerimaannya. Nah, ini yang pertama rendahnya patahan wajib pajak. Ya, kita tahu bahwa masih banyak gitu wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, baik karena kurang pemahaman, birokrasi yang rumit, dan niat untuk menghindari pajak gitu ya. Contoh saja ada pajak kendaraan bermotor gitu. Terus basis pajak yang sempit. Ini sebagian besar penerimaan pajak masih bergantung pada sektor formal dan sering itu wajib pajak besar gitu ya. Dan praktik penghindaran dan penggelapan pajak ini adanya celah hukum gitu ya, transaksi lintas batas yang kompleks dan perencanaan pajak agresif dapat mengurangi basis pajak yang seharusnya. Dan administrasi perpajakan, ya meskipun telah ada perbaikan itu ya, sistem administrasi perpajakan masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan kontak langsung dan potensi korupsi gitu ya. Terus persepsi publik juga ini kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pajak masih menjadi isu gitu ya. Kurangnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan APBN dapat mengurangi motivasi wajib pajak yang untuk patuh gitu ya. Terus kita metodologi penelitiannya, eh, jadi kalau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur itu ya, atau review literatur. Oke, jadi proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Nah, yang pertama identifikasi dan klasifikasi sumber informasi, jadi mengumpulkan literatur yang relevan dengan tema pajak, pembangunan ekonomi dan berkelanjutan Indonesia, terus juga menggabungkan temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen dan evaluasi argumen dan data yang disajikan dalam literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan kontradiksi dan berdasarkan analisis tantangan dan praktik terbaik
dari berbagai negara gitu. Misalnya strategi optimalisasi penerimaan pajak yang relevan untuk konteks di Indonesia gitu. Nah, hasil dan pembahasannya ini kontribusi pajak terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan gitu ya. Jadi dana pajak dialokasikan untuk berbagai sektor kunci. Pertama itu infrastruktur, ini pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi yang dinani pajak untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan menarik investasi yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pendidikan dan kesehatan, ketiga ada lingkungan, dan keempat adalah stabilitas fiskal gitu. Jadi penerapan pajak yang kuat mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang gitu. Terus pembahasan tantangan dan implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan kelanjutan. Pertama ini rendahnya rasio pajak gitu ya. Jadi rasio pajak Indonesia itu berkisar di angka 10 sampai 11% dari PDB, masih jauh dari bawah rata-rata negara berkembang lainnya gitu, sekitar 15 sampai 20%. Dan negara maju di atas 25%. Jadi rasio rendah ini ya membatasi ruang fiskal pemerintah untuk berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program lainnya gitu ya. Terus kesenjangan kepatuhan juga ini, kepatuhan wajib pajak yang rendah, baik sektor formal maupun informal, menyebabkan ya hilangnya potensi penerimaan pajak yang signifikan gitu ya. Ya ini tidak hanya mengurangi dana pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan itu di antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak gitu. Nah, terus dampak negatif penghindaran pajak ini, praktik penghindaran pajak ini terutama oleh korporasi multinasional ini mengikis basis pajak dan juga mengurangi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan gitu untuk pembangunan gitu ya. Ya, ini juga merusak integritas sistem perpajakan dan kepercayaan publik gitu. Nah, terus juga regulasi perpajakan yang sering berubah dan kompleks dapat membingungkan juga wajib pajak gitu, meningkatkan biaya kepatuhan dan bahkan mendorong praktik penghindaran pajak gitu. Nah, terus pembahasan strategi optimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ada beberapa strategi gitu ya yang dapat dipertimbangkan. Pertama ini reformasi kebijakan perpajakan yang komprehensif eh, dengan perluasan basis pajak gitu ya dan penyederhanaan regulasi, penerapan pajak lingkungan dan peninjauan insentif pajak gitu ya. Terus peningkatan dengan cara peningkatan administrasi perpajakan berbasis teknologi gitu ya. Jadi mempercepat digitalisasi gitu ya layanan seluruh proses perpajakan mulai pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran gitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kontak langsung. Terus memanfaatkan big data AI gitu ya sekarang untuk mengidentifikasi pola kepatuhan gitu ya, analisis data dan kecerdasan buatan gitu ya. Terus integrasi data juga ini mengintegrasikan dari data dari berbagai lembaga pemerintah gitu ya dan pihak ketiga untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang aktivitas ekonomi wajib pajak. Dan tiga ini peningkatan kesadaran kepatuhan wajib publik kita ini penting gitu ya. Pertama mungkin bisa di masyarakat ada edukasi dan sosialisasi, terus peningkatan pelayanan juga bisa jadi pelayanan eh, wajib pajak ini masih kurang gitu ya, sehingga masyarakat masih tidak patuh terhadap pajak dan penegakan hukum yang tegas juga gitu. Ya menerapkan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran perpajakan untuk menciptakan efek jerah. Nah, empat ini transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajak gitu ya. Ya, pelaporan publik yang jelas juga gitu terkait pajak. Jadi maupun publikasikan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana pajak secara lebih rinci dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini kedua partisipasi publik juga gitu. Jadi mendorong partisipasi publik untuk pengawasan penggunaan anggaran negara untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, untuk kesimpulannya dari isi tersebut, jadi pajak ini memang peran gitu ya, fundamental dalam membiayai dan mendorong pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ya, melalui fungsi budgeter, regulasi, stabilitas, redistribusi, pajak mungkin kan benar untuk berinvestasi dalam infrastruktur, terus juga modal manusia, serta program-program lingkungan dan sosial yang esensial. Ya, meskipun demikian gitu ya, sistem perpajakan Indonesia ini masih menghadapi tantangan signifikan
seperti redanya kepatuhan wajib pajak, basis pajak yang sempit gitu ya, serta praktik penghindaran pajak. Ya, untuk mengoptimalkan peran pajak itu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ya diperlukan strategi komprehensif gitu ya, yang mencakup reformasi kebijakan perpajakan, ya peningkatan administrasi berbasis teknologi, ya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak. Ya dengan implementasi strategi ini secara konsisten, insya Allah gitu ya, Indonesia dapat memperkuat kapasitas fiskalnya, memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Oke, itu terkait artikel yang saya buat dengan judul Peran Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. Ini analisis tantangan dan strategi optimalisasi. Oke, mungkin itu aja terkait pemaparan artikel yang saya buat. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan. Saya mohon masukannya. Terima kasih. Saya tutup saja, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.